Pak, Bu, ada nggak surga di agama Bapak? Oh, surga itu, Bu, Pak, adalah bahasa Sanskerta, ngambil dari agama Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu ragu agama Buddha itu ada surga apa enggak, lo yang lain saja pinjam bahasa saya, gitu ya. Hari ini kelas Dhamma kita banyak menghafal, ya. Jadi saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara belajar Dhamma seperti di zaman Sang Buddha. Zaman Sang Buddha tidak ada buku, tidak ada pencatatan, semua dihafalkan. Cuma tadi kata Bu Suna direkam bente. Wah, enggak apa-apa, boleh ya. Ya, yang penting nanti dihafalkan, karena kalau nggak dihafalkan lupa. Tapi hari ini banyak hafalan ya. Saya sengaja merancang hari ini kita belajar Dhamma bercita rasa kitab suci, bercita rasa sutta. Sedikit berat tapi sangat bermanfaat. Besok kita akan belajar Dhamma aplikatif. Apa itu Dhamma aplikatif? Yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kedua-duanya penting ya. Kedua-duanya penting. Hari ini mari kita semangat, kita belajar Dhamma, cukup banyak hafalan. Nanti mari kita hafal bersama, minggu depan keluar ujian ya. Baik. Saya keluarkan buku dulu ya, Bapak Ibu siapkan mental ya. Nah, lihat bukunya saja tebal ya. Nah, Bapak Ibu siap mental. Yang agak-agak ngantuk cuci wajah dulu ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar khususnya adalah belenggu kehidupan. Jumlahnya ada 10, tapi nanti akan saya jelaskan 6 saja. Kenapa begitu Bante? Nanti ikuti saja jalan Dhammadesananya ya. Hari ini kita akan membahas 3 hal secara ringkas mengetahui 31 alam kehidupan. Ini tidak saya bahas, flashback saja. Jadi yang sudah tahu menjadi lebih hafal, yang belum tahu jadi tahu. Kemudian saya juga akan sedikit menjelaskan 4 tingkat kesucian, lalu ditutup dengan 10 belenggu. Semuanya sangat penting. Bapak Ibu Saudara, menurut Sang Buddha, kita sedang dalam masalah. Apa masalah kita? Masalah kita adalah kita terperangkap dalam sangsara. Pernah mendengar? Samsara ya. Apa itu samsara? Roda kehidupan, lahir mati, lahir mati, lahir mati, tidak habis-habis. Jangankan nanti mati. Kadang-kadang kita bekerja saja Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu bisa merasa lelah, sampai kapan ini selesai? Betul ya? Dulu, nah itu betul ya. Nah itu yang sudah lelah sekali itu ya. Dulu saya kurang gemar sekolah ya. Dulu saya kurang gemar sekolah karena senang main-main ya. Main basket, main bela diri dan sebagainya. Padahal kalau fokus sebenarnya sekolah itu sangat menyenangkan. Malah sudah jadi biku banyak belajar ya. Jadi saya ke sekolah itu kurang begitu happy ya. Karena berat, karena kurang serius. Senin sampai Sabtu belajar, Senin sampai Sabtu belajar. Juga muncul pemikiran, sampai kapan ini selesai ya? Sampai kapan ini selesai? Jadi jangankan roda kehidupan lahir mati, lahir mati. Roda kehidupan Senin Sabtu saja kadang-kadang bisa membuat stres ya. Lalu bagaimana solusinya? Bapak Ibu Saudara, untuk tahap awal kita harus tahu dulu sangsara yang disebutkan oleh Sang Buddha itu ruang lingkupnya sejauh apa. Sang Buddha mengatakan
kita akan lahir mati di 31 alam kehidupan. Jika ingin keluar dari sangsara ini, sangsara dalam bahasa Pali kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah sengsara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sengsara itu diambil dari kata sangsara, ya. Tapi tenang, selesai Dhamma Desana kita malam hari ini menjadi sukha, ya, menjadi bahagia. Bapak Ibu Saudara, kita terperangkap dalam 31 alam kehidupan, ndak bisa kabur. Dan solusinya adalah mencapai nibbana. Tapi awalnya kita belajar dulu apa itu 31 alam kehidupan. Mari dihafal bersama, ya. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam surga, 20 alam Brahma. Mari kita ulangi. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam surga, 20 tingkat alam Brahma. Coba ditambah 4, 1, 6, 11. Tambah 20, 31. Pas, ya. Ya, 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa atau alam surga, 20 tingkat alam Brahma. Kita jelaskan pelan-pelan. Ringkas saja. 4 alam menderita, Bapak Ibu, tolong jangan ke sana, ya. Kalau diajak pun jangan mau, ya. Kalau ada yang ngajak Bapak Ibu jawab, ya silahkan jalan dulu, gitu ya. Ya, tapi Bapak Ibu jangan nyusul, ya. Apa 4 alam menderita? Yang paling menderita adalah alam neraka. Dalam bahasa Pali disebut niraya. Hanya dalam ajaran Buddha, neraka itu tidak kekal, ya. Kita tidak akan terlahir di alam neraka untuk selama-lamanya, ya enggak. Sesuai dengan karma buruk setiap orang, ya. Sama dengan di kehidupan ini. Kalau orang berbuat jahat, dia bisa saja dihukum. Apakah dihukum oleh negara atau dihukum oleh sosial? Misalkan dia ketahuan mencuri di sekolah, lalu dia dihukum guru. Sejak itu dia dihindari teman-temannya. Tapi apakah itu selamanya? Tidak juga. Kalau dia mau berubah jadi baik, ya, setelah 2-3 tahun ya teman-temannya mulai menerima. Lama-lama orang sudah nggak ingat kalau dulu dia pernah mencuri. Jadi hukuman itu datangnya dari alam, bukan ada yang menghukum kita. Dan kadar hukumannya sesuai dengan apa yang kita perbuat masing-masing. Jadi di alam neraka Bapak Ibu tidak kekal. Hanya waktunya sangat lama. Dan karena menderita, lamanya double. Coba Bapak Ibu renungkan. Apakah 2,5 menit lama? Enggak, ya? Berapa detik 2,5 menit itu? 150 detik, ya? Masih pinter saya hitung, ya. 150 detik lama Bapak Ibu? Enggak terlalu, ya. Kalau lampu merah 2,5 menit lama? Nah ini, ya. Kenapa begitu, ya? Padahal tadi katanya 2,5 menit enggak lama, ya. Kalau Bapak Ibu punya sinetron kecintaan, setiap minggu cuma ditambahin 1 episode, ya. Kayak dulu waktu saya kecil ada sinetron Tersanjung, gak habis-habis, ya. Nah waktu saya kecil, ya. Setiap minggu, setiap hari, ya, nambah 1 episode. Bapak Ibu Saudara, anggaplah Bapak Ibu nunggu seminggu nambah 1 episode. Lalu Bapak Ibu nonton, sudah siapkan makanan, minuman kesukaan. 2,5 menit lama? 1 jam aja enggak lama, ya. Jadi apa yang membuat waktu itu berjalan cepat atau lambat? Tergantung suasana hati, ya. Kalau bahagia, waktu berlalu sangat cepat. Masalahnya di neraka tidak ada kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu tangannya terjepit pintu, 5 detik itu terasa lama sekali. Saya pernah demam cukup berat. 1 hari rasanya seperti 2 bulan. Jadi muter sana muter sini, lihat jam 5 menit. Sakit kepala rasanya lama sekali, mau tidur enggak bisa.
Rasanya sudah setengah hari. Lihat jam, 15 menit. Itu belum neraka ya. Itu baru demam. Kalau neraka sudah tidak bisa dibayangkan. Jadi Bapak Ibu, janganlah pergi ke neraka, karena akan terasa sangat lama. Memang sudah lama, ditambah lagi penuh dengan rasa sakit. Di atas alam neraka Bapak Ibu ada alam binatang. Alam binatang sangatlah penuh dengan ketakutan. Hewan besar makan hewan kecil. Jadi terlahir sebagai binatang itu hidup tidak bisa tentram. Coba Bapak Ibu lihat burung. Burung itu kalau hinggap, kenapa matanya satu di kiri satu di kanan? Mata burung satu di sini ya, satu di sini. Kenapa? Takut dimakan. Harus waspada. Lalu Bapak Ibu perhatikan kalau di rumah punya peliharaan anjing. Anjing itu kalau tidur susah tenang. Dia tidur itu seperti sedang mimpi buruk. Ya. Kehidupan sebagai binatang sangat penuh dengan ketakutan. Karena makhluk besar makan makhluk kecil. Bapak Ibu Saudara, kemudian alam hantu. Alam hantu penuh dengan kesedihan. Ya, karena mereka serba kekurangan. Makanya kalau orang ketemu hantu biasanya pakaiannya jelek ya. Karena penuh dengan kekurangan. Dan yang terakhir adalah alam asura. Alam asura ini adalah alam tambahan di dalam kitab tafsir. Di dalam Sutta, Sang Buddha hanya membahas sampai alam binatang. Kendati pun demikian, asura dianggap sebagai dewa yang penuh dengan kebencian, sehingga hidupnya penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, singkat saja, inilah 4 alam menderita. Bapak Ibu jangan ke sana. Ya, neraka, binatang, peta, asura. Lalu 1 alam manusia. Manusia dalam bahasa Pali disebut manusa, manousa. Pernah mendengar? Lah, kan diri sendiri toh. Manusia itu manousa. Mano adalah batin, usa adalah unggul. Jadi manusia artinya makhluk yang unggul batinnya, ya, yang unggul akal budinya. Alam manusia ini punya ciri khas, suka dan duka datang silih berganti. Karena suka dan duka datang silih berganti, ini adalah alam terbaik untuk belajar dhamma. Jadi Bapak Ibu manfaatkanlah kehidupan sebagai manusia ini untuk belajar dhamma sebanyak yang kita bisa. Kalau terlahir di alam dewa, kadang-kadang kita bisa lupa dengan dharma karena hidup terlalu bahagia. Kalau ada orang Bapak Ibu jarang ke wihara, satu ketika terkena musibah, ingatnya yang mana? Ingatnya wihara, betul ya? Kadang dia datang ke wihara setahun 2 kali, setahun 3 kali. Tapi kalau sudah musibah, saya harus ke wihara. Kenapa? Barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Ini kata Sang Buddha ya. Barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Kalau suka terus lupa. Bahagia terus siapa biku abijato, lupa ya. Begitu ada masalah, cari di YouTube ceramah Bante Abijato supaya hatinya tenang. Betul ya? Pas senang lupa. Tapi kalau pas duka ingat, enggak apa-apa. Yang penting masih ingat ya. Yang penting ketika duka kita tidak lari ke alkohol, tidak lari ke yang buruk-buruk, tetapi mencari dhamma. Itu sudah sangat benar. Tapi manfaatkanlah Bapak Ibu, mau duka mau suka, sempatkanlah waktu belajar dhamma seperti malam hari ini ya. Luar biasa semuanya. Alam manusia, alam terbaik untuk belajar dhamma. Lalu 6 tingkat alam dewa, 20 alam Brahma. Apa beda alam dewa dengan Brahma? Boleh disebutkan semuanya adalah dewa. Jadi kalau ada yang mengatakan ada 26 alam dewa, benar juga. Ada 6 alam dewa, benar juga. Boleh digabung, boleh dipisah. Tapi apa bedanya dewa dengan Brahma? Perbedaan paling penting adalah, nah ini ya, kita sebut alam dewa, alam Brahma.
Ada apa Bante? Nah dia. Ya. Untung saya bukan bahas Asura ya. Kalau saya bahas Asura kedip-kedip Bapak Ibu was-was juga ini. Nah, tapi bahas Dewa Brahma enggak apa-apa ya. Karena Dewa Brahma penuh dengan cinta kasih ini. Bapak Ibu Saudara, perbedaan terbesar dan terpenting, para Dewa Brahma tidak lagi memiliki nafsu ragawi. Ya. Jadi para Dewa Brahma tidak punya istri, tidak punya suami. Karena mereka tidak punya hasrat ragawi. Tetapi 6 tingkat alam dewa ada hasrat ragawi. Coba kita ingat-ingat waktu saya kecil ada serial Sung Gokong. Betul ya? Ada Dewa Langit, betul ya? Walaupun itu serial, tapi mereka menggambarkannya dengan mencocokkannya dengan ajaran Buddha. Ada alam dewa, ada alam neraka dan sebagainya. Lalu ada yang namanya Raja Langit, betul? Ada istrinya? Ada ya? Kenapa punya istri? Karena para dewa di 6 alam ini masih punya nafsu ragawi. Brahma tidak punya nafsu ragawi. Ya? Ada berapa alam Brahma? Wah, lulus semua ya. Lalu Bante, bagaimana mencapai alam Brahma? Bagaimana nafsu bisa ditiadakan? Satu-satunya cara adalah melalui meditasi. Jadi kalau orang tidak meditasi, sebanyak apapun dia berdana, berbuat baik, merawat sila, dia maksimal lahir di alam surga, alam dewa tingkat 6 ya. Maksimal sudah. Mau ke alam Brahma tidak bisa karena masih ada masih ada nafsu. Nafsu itu hanya bisa kita lenyapkan dengan meditasi. Kalau telah menembus meditasi, bisa terlahir di alam Brahma. Mana tahu ada yang punya cita-cita mau terlahir jadi alam Brahma, boleh ya. Rajin-rajin bermeditasi. Kuis tidak berhadiah, supaya tidak ngantuk ya. Kuis tidak berhadiah. Saya tidak bawa hadiah. Nanti kalau mau minta hadiah coba tanya Pak Afan ya. Nanti dikasih apel ini. Nah. Ada apel 5, jeruk 5 ya. Kuis tidak berhadiah. Jadi ada berapa alam nafsu Bapak Ibu Saudara? Ada berapa alam nafsu? 11 ya, pinter ya, luar biasa ya. Kenapa 11? Iya, 4 apaya, 1 manusia, 6 dewa nafsu, ya, 11. Jadi kalau terlahir di 11 ini, ada suami, ada istri, atau ada nafsu. Tidak ada suami, tidak ada istri pun ada nafsu. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 alam dewa. 20 alam Brahma tidak ada nafsu. Jadi di alam Brahma tidak ada wanita, tidak ada pria. Karena mereka tidak butuh itu. Jadi tidak ada status jenis kelamin. Ya. Ya. Kenapa begitu Bante? Nanti renungkan sendiri. Karena mereka sudah lenyapnya nafsu ragawi. Sudah 31 alam ya. Tidak perlu hafal palinya saat ini. Nanti kebanyakan lupa. Hafal saja 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa, 20 alam Brahma. Bapak Ibu Saudara, dewa artinya penghuni surga. Kadang-kadang kita sebagai umat Buddha, karena umat Buddha itu kan kalem ya, tidak agresif ya. Ada yang tiba-tiba nanya seperti ini, Pak Bu, kalau Bapak Ibu di airport, di stasiun atau sedang menunggu ya, Pak Bu, maaf, agamanya apa ya? Oh saya agama Buddha Bu, Pak. Oh, di agama Bapak ada surganya ndak? Mau ndak mengenal surga kami? Bapak Ibu harus jawab apa? Oh, ada 2 cara menjawab. Satu yang jawabnya kalem juga.
Ada Bu, ada alam surga. Sudah, kalem toh? Nah, satu yang agak berani. Orang Samarinda kalem atau berani? Wah, berani ya. Nah, cocok ini ya. Kita jawab dengan berani ya. Pak Bu, ada enggak surga di agama Bapak? Oh, surga itu Bu, Pak, adalah bahasa Sanskerta, ngambil dari agama Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu ragu agama Buddha itu ada surga apa enggak, lo yang lain saja pinjam bahasa saya, gitu ya. Betul ya? Surga itu bahasa Sanskertanya swarga. Bahasa Palinya suga. Yang artinya apa? Tujuan yang bahagia. Ya. Tujuan yang bahagia, tempat yang bahagia. Suk adalah sukha, suk, bahagia. Jadi kita harus pede, surga saja adalah terminologi ajaran Buddha. Apa arti terminologi? Kosakata. Kosakata asli ngambil dari bahasa agama Buddha. Jadi kalau yang lain pakai juga kata surga, berarti kongsi ya. Ya, minjam dari kita. Ya boleh, kita juga kadang minjam dari budaya lain. Ya, namanya bahasa campur-campur ya. Kita tahu bakpao, toge, nah itu bahasa Hokkien ya. Ya, jadi bahasa memang tercampur-campur. Jadi Bapak Ibu kalau mau jawab berani, nah itu ya. Ada Bu, wong surga saja itu ngambil dari agama Buddha. Begitu ya. Pak Bu, surganya seperti apa? Oh, surga kami, nunggu dia jawab dulu. Kalau di saya Pak Bu, surga itu tempat yang bahagia dan bagaimana, kita tanya. Kalau di Ibu surganya berapa ya? 1. Oh, kami 26 gitu ya. Jadi dulu ada Pak Cornelis Owor, sudah meninggal ya. Pak Cornelis Owor buat perumpamaan. Kalau main golf, mukul bola 1, lubangnya 1 sama lubang 26 gampang mana? 26 ya. Ini kata Pak Cornelis Owor, saya pinjem saja. Ya, jadi kita pek, 1 lewat, 2 lewat, masih gol 3, tawa tingsa ya. Nah iya. Oh iya, 1 nggak masuk, 2 nggak masuk, tep 3, tawa tingsa. Lalu ada lagi yang juga mau masuk surga, pukul bola golf, 1 nggak masuk, 2, 3, belum khawatir, tusita ya. Jadi Bapak Ibu silena sugating yanti, dengan merawat sila terlahir di alam surga. Rawat 5 sila dengan baik. Rawat 5 sila dengan baik ya. Tidak terlalu sulit ya. Sampai jumpa nanti Bapak Ibu ketemu di alam surga ya. Nanti jangan sekarang ya. Tapi seorang biku tidak boleh bercita-cita mencapai alam surga ya. Jangan lupa. Biku hanya punya satu cita-cita, mencapai nibbana. Biku tidak boleh bercita-cita mencapai alam surga. Bahkan kalau meninggal, mati, lahir di alam surga harus kecewa. Belum sukses. Kenapa? Karena apa yang ditawarkan di surga? Harta yang bergelimang, umur yang panjang, banyak istri dan yang lainnya. Itu semua adalah hasrat nafsu. Betul ya? Barangkali hanya satu tempat yang biku masih bisa dimaklumi untuk lahir, yaitu alam Brahma Sudawasa. Itu adalah alam Brahma Anagami. Apa itu Bante? Kita masuk topik selanjutnya ya. Baik, sudah hafal 31 alam kehidupan ya. Tapi nanti kalau ada yang nanya, Pak Bu, di agama Buddha ada surga enggak? Ya jawab yang kalem saja ya. Tapi terserah Bapak Ibu, sudah saya kasih bekalnya. Mau kalem, mau berani, silahkan pilih ya. Baik, selanjutnya adalah 4 tingkat kesucian. Kita sudah tahu kalau tidak ada alam yang kekal di 31 alam kehidupan. Enggak ada. Lahir di alam surga pun, walaupun umur sangat panjang pun akan habis ya. Sama seperti di bumi ini. Kalau lahir sebagai anak miliarder,
anak triliuner, ya, triliuner ya, umurnya bisa habis enggak? Ya habis, ya. Ya lahir sebagai anaknya Bill Gates, umurnya juga habis. Jadi sebahagia-bahagianya ya sebagai manusia lebih kurang 100 tahun, betul ya? Itu sudah lebih-lebih 100 tahun, tapi anggaplah lebih kurang 100 tahun. Ada juga anak triliuner yang memilih tidak menikmati duniawi ya. Ada seorang anak triliuner di Malaysia yang menjadi orang terkaya nomor 2 di Asia, nomor 89 terkaya di dunia. Anak tunggalnya laki-laki jadi biku. Namanya Bante Siripanyo. Dia punya 2 anak, laki-laki 1, perempuan 1. Jadi anak laki-lakinya jadi biku. Kenapa demikian? Karena beliau memahami terlahir dengan harta yang tidak akan pernah habis seumur hidup pun umur bisa habis. Dan bagaimana memanfaatkan umur ini sebaik mungkin, beliau memilih menjadi seorang biku. Sekarang sudah mahatera beliau, ada di Thailand ya. Pernah ketemu Bu Suna ya? Luar biasa ya, saya pun tidak pernah ketemu. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah belajar, kita lahir mati di 31 alam kehidupan. Solusinya apa? Minimal mencapai kesucian tingkat pertama. Mari kita hafal bersama, ada 4 tingkat kesucian. 1, Sotapanna. 2, Sakadagami. 3, Anagami. 4, Arahat. Bapak Ibu harus hafal ini. Kenapa? Agar Bapak Ibu kalau mendengar ceramah yang dalam, Bapak Ibu jadi paham. Kadang-kadang Bapak Ibu mendengarkan ceramah Bante Santacito, lebih dalam lagi Bante Damadiro, Bante Titayanyo. Kalau Bapak Ibu banyak menghafal istilah, nanti jadi gampang mengikuti ajaran-ajaran beliau. Tapi kalau saya biasanya hampir selalu membantu dengan menerjemahkan. Tujuannya apa? Yang belum hafal, dengar penjelasan saya akan jadi hafal pelan-pelan ya. Jadi nanti kelak bisa mendengarkan kelas-kelas yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, ada 4 tingkat kesucian atau disebut Arya dalam bahasa Pali. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita mampu mencapai Sotapanna, maka pasti mencapai Nibbana maksimal 7 kehidupan. Maksimal. Bisa saja 3, bisa saja 5. Jadi sesungguhnya kalau ada yang bertanya, apa ya solusinya agar bisa keluar dari sangsara, lahir mati yang tidak habis-habis ini? Jawaban paling gampangnya adalah minimal mencapai Sotapanna. Jadi umat Buddha semuanya harus bercita-cita mencapai Sotapanna. Tapi kita akan belajar dengan baik apa tingkat kesucian itu, supaya tidak menjadi kesombongan, supaya tidak menjadi salah kaprah. Kita tidak tabu membahas kesucian, tapi hati-hati tidak menjadi sombong, apalagi mendeklar ya, mendeklarasi saya sudah arahat. Wah, itu jadi masalah besar ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, apa arti Sakadagami? Artinya kembali sekali lagi. Jadi kalau mencapai Sakadagami, terlahir maksimal 1 kali lagi, setelah itu mencapai Nibbana. Saya tahu saya belum menjelaskan 4 ini. Jadi Bapak Ibu yang belum paham Sotapanna, Sakadagami, Anagami, hafal saja dulu. Nanti penjelasannya di belakang, hafal saja. Ya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. 4 tingkat kesucian, hafal saja dulu. Sotapanna maksimal terlahir 7 kali. Sakadagami maksimal terlahir 1 kali. Anagami artinya tidak kembali lagi. Anagami artinya
tidak kembali lagi. Kembali kemana? Kuis tidak berhadiah. Kembali kemana? Kamaloka ya. Nanti dapat apel ya. Ya, ini apel penuh berkah ini. Ya. Nanti bungkusin apel 1 ya. Waduh. Ada 10 ya. Kok saya yang merintah ya, padahal apel bukan punya saya ya. Aduh, gawat saya. Izin sama Pak Afan ya. Ya. Baik. Nah, anagami itu tidak kembali lagi di 11 alam nafsu. Ya. Belum paham 100%, hafal saja. Nanti kita jelaskan semuanya. Disebut anagami tidak terlahir lagi di 11 alam nafsu. Seorang anagami terlahir di alam Brahma Sudawasa dan akan berlatih di sana sampai mencapai nibbana. Ya. Arahat tidak terlahir lagi di semua 31 alam kehidupan. Baik. Bapak Ibu Saudara, ini adalah 10 belenggu, juga harus dihafal ya, minggu depan keluar ujian. 10 belenggu inilah problem yang akan kita hadapi bersama-sama setahap demi setahap. Ini hafal dulu. Kalau 3 belenggu diatasi adalah standar Sotapanna. 3 belenggu diatasi ditambah mengurangi loba dosa moha adalah standar Sakadagami. 5 diatasi adalah standar Anagami. 10 diatasi adalah seorang arahat. Majjhima Nikaya 118. Artinya yang baru saya jelaskan ini dijelaskan Sang Buddha di dalam kitab Majjhima Nikaya 118. Saya ulangi, 3 belenggu pertama lenyap adalah standar Sotapanna. 3 lenyap ditambah mengurangi loba dosa moha adalah standar Sakadagami. 5 lenyap adalah standar Anagami. 10 lenyap adalah standar Arahat. Baik. Barangkali saya baca saja sutanya ya. Bapak Ibu dengarkan dengan sepenuh hati. Ini jam berapa sekarang? Wah, cepat sekali berlalu ya. Saya punya waktu katanya sampai 20.40 ya. Itu plus tanya jawab lagi. Nggak apa-apa, nggak sempat, nggak usah tanya ya. Belajar saja. Nggak tanya, nggak apa-apa ya. Baik. Majjhima Nikaya 118 ini penggalannya. Terdapat dalam sangga beberapa biku yang dengan melepaskan diri dari 3 belenggu yang pertama adalah penakluk arus. Mantap, tidak pernah lagi ditakdirkan untuk sengsara, menuju kebangkitan diri ya. Ini Sotapanna, penakluk arus. Lanjut. Terdapat dalam sangga beberapa biku yang dengan melepaskan diri dari 3 belenggu yang pertama dan mengikis nafsu loba, mengikis kebencian dan mengikis khayalan moha adalah sekali pengembalian Sakadagami. Setelah kembali hanya 1 kali ke dunia ini, mereka akan mengakhiri ketegangan. Ini Sakadagami. Lanjut. Terdapat dalam sangga beberapa biku yang dengan melepaskan diri dari kelima belenggu pertama. Dari kelima belenggu pertama akan dilahirkan kembali dalam kediaman luhur. Di sana akan terbebas, tidak akan kembali ke dunia itu lagi. Terakhir, terdapat dalam sangga beberapa biku yang adalah arahat, yang kekotoran batinnya telah berakhir, yang telah mencapai pemenuhan diri, menyelesaikan tugas,
menanggalkan beban, mencapai tujuan akhir, menghancurkan keseluruhan belenggu kehidupan, dan yang membebaskan diri melalui pengetahuan benar. Majjhima Nikaya 118. Bapak Ibu, kita akan belajar 10 belenggu ini. Saya bahas hanya 6. Saya sebutkan 10, saya bahas hanya 6 ya. Kenapa? Karena 5 yang terakhir itu rumit untuk pencapaian arahat. Jadi kita bahas sampai anagami dulu. Nanti sudah anagami lapor ke saya. Saya lanjutkan 5 lagi ya. Ya, bisa anagami kan sudah pasti nibbana toh? Nah, baik. Harus hafal ya. Titip di sini dulu. Bapak Ibu Saudara, inilah 10 belenggu. 1. Pandangan salah. 1 Bapak Ibu, pandangan salah. 2. Keraguan. 3. Pandangan salah terhadap ritual atau upacara yang dapat menyucikan diri. Panjang sekali, kita pakai bahasa Pali saja. Silabata Paramasa. Ini juga bulir favorit saya. Saya senang menjelaskan Silabata Paramasa ya. Apa nomor 3 Bapak Ibu? Silabata Paramasa. Nomor 4 nafsu indria. Nomor 4 nafsu indria. Oleh karena itu anagami kan lenyap 5. Dia melenyapkan nafsu indria. Makanya lahir di alam Brahma. 11 alam nafsu sudah tutup ya, karena tidak ada nafsu indria. Nomor 5 dendam dan dengki. Nomor 5 Bapak Ibu. Nah, ini yang susah. Nomor 2 apa? Ada yang ingat juga ya, luar biasa ya. Ya. Nomor 1 pandangan salah. Nomor 2 keraguan. Nomor 3 silabata paramasa. Nomor 4 nafsu indria. Nomor 5 dendam dan dengki. Lanjut ya. Nomor 6 nafsu akan keberadaan materi. Nomor 7 nafsu akan keberadaan non materi. 6, 7 ini hari ini tidak dibahas. 8 kesombongan. 9 kegelisahan. 10 kedunguan. Ini tidak dihafal tidak apa-apa. Nanti kalau ingin mengingat lagi ada rekamannya. Nomor 8 apa Bapak Ibu? Kesombongan. Ini unik sekali loh. Kan melenyapkan 1 sampai 5 anagami. Betul ya? Berarti anagami belum melenyapkan 6, 7, 8, 9, 10, betul? Yang mana iya masih sombong. Ya. 6, 7 adalah nafsu keberadaan materi dan non materi, 8 kesombongan, 9 kegelisahan, 10 kedunguan. 8 kesombongan. Anagami Bapak Ibu, masih ada kesombongan. Jadi ternyata kesombongan itu memang sangat sulit untuk dilenyapkan. Kadang-kadang bukan kesombongan secara sombong sekali, bukan. Tetapi ego. Ya, senang dipuji, senang dengan prestasi yang dicapai. Betul ya? Pernah ketemu orang senang berbuat baik, senang datang ke wihara, tapi juga senang mengungkit prestasinya. Pernah? Pernah. Kalau Bapak Ibu sudah belajar ini, sudah mulai bisa memahami, ya sudahlah. Memang kesombongan itu sangat sulit ditaklukkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang baik sekali tapi masih suka pamer dengan kebaikannya, kita maklum saja. Tidak apa-apa. Tapi jangan pakai apa yang baru saya ucapkan untuk jadi sombong ya. Wah, mulai besok semuanya sombong. Kata Bante Abijato tidak apa-apa. Waduh, gawat saya ya. Jangan ya. Kita belajar ini untuk memaklumi orang lain, tapi kita sendiri mau menambah kualitas. Kalau ingin berkualitas tentu harus kurangi kesombongannya. Ini baterainya habis sepertinya ya, ganti saja.
Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Tidak terasa sudah 37 menit ya, itu tertulis di rekamannya. Baik. Saya hanya akan membahas 5 belenggu pertama tambah plus kesombongan ya. Jadi mulai besok kalau ketemu orang sombong bilang saja nomor. Waduh, saya ngajarin yang kurang baik ya. Nanti ketemu orang sombong pasti nih. Sudah ada kode ya? Ya maklum. Maklum nomor 8 gitu ya. Tapi angka hoki loh ya. Oh iya. Makanya kalau hokinya banyak ya, lupa diri bisa jadi sombong ya. Enggak apa-apa. Itu pelajaran hidup. Setiap orang pasti mengalami. Kadang-kadang orang yang sukses, egonya bertambah, dia tidak sadar. Jadi kita maklum saja, dia tidak sadar ya. Jadi kalau kita ketemu teman tiba-tiba sukses dalam 2-3 tahun, terasa lebih angku, terasa lebih sombong, tidak apa-apa. Dia belum menyadari. Itu adalah proses alamiah. Nanti satu ketika dia sadari sendiri, dia akan turun sendiri. Bapak Ibu jangan muncul kebencian ya. Orang yang memahami Dhamma bisa mewajari setiap orang. Apapun karakter orang, kita harus bisa mewajari. Itu adalah kebijaksanaan ya. Baik. Pandangan salah. Apa yang pertama Bapak Ibu? Ini luar biasa penting. Ini adalah bulir pertama Jalan Mulia berunsur 8. Setiap dari 6 poin yang akan saya bahas ini panjang pendeknya berbeda-beda. Ada beberapa poin saya hanya singgung sebentar. Tapi poin yang penting saya akan bahas panjangnya. Jadi Bapak Ibu relax saja. Kita akan selesai targetnya jam 8.40. Itu targetnya ya. Semoga kita bisa capai target ya. Tapi tidak ada jam dinding. Jadi saya pakai feeling saja ini. Nggak ada jam dindingnya. Masih jam 7 ya? Wah, nanti saya keterusan sampai jam 1 pagi nih ya. Kalau saya sih kuat-kuat saja ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau seseorang terjangkit pandangan salah? Di Jepang tahun 90-an bahkan 80-an berkembang satu aliran sekte namanya Om Shinrikyo. Pernah mendengar? Belum ya? Silakan dicatat di dalam pikiran atau mau dicatat di mana silahkan. Atau ini ada rekamannya, Om Shinrikyo. Nanti pulang silakan baca di Wikipedia atau di Google ya. Bapak Ibu Saudara, penciptanya ini menciptakan aliran baru, agama baru. Om Shinrikyo ini artinya sekte hari kiamat. Dia punya doktrinnya sendiri dari ajaran yang dia campur-campur. Dia campur-campur, dia aduk-aduk, dia buat ajaran baru. Mengerikannya, ajaran ini berkembang sangat pesat sampai menyebar ke Rusia. Dari Jepang bisa menyebar ke Rusia. Luar biasa sekali. Dan jumlah penganutnya sampai lebih dari 40.000. 40.000 itu kalau dikumpulkan banyak sekali Bapak Ibu. Kita hari ini berapa orang coba? Ada 200? 100? Nah ini saja sudah penuh ya. Kalau kita buat ITC di Borobudur setahun sekali hari Asada, dulu sebelum pandemi, yang hadir bisa 11.000, 17.000, katanya pernah sampai 18.000. Itu saja Borobudur sudah rame sekali. 40.000 Bapak Ibu, sangat banyak. Ajaran ini berkembang. Satu ketika pimpinannya menjadi sangat serakah. Dia ingin menjadi presiden di Jepang. Karena uang sudah banyak sekali, dana dari umat-umat, muncullah keserakahan. Lalu ketika pemilu, dia ingin ikut, dia kalah Bapak Ibu. Karena kalah dia menjadi marah. Dia ajarilah orang-orang, dunia tidak akan damai
sebelum muncul perang. Jadi dia membuat ajaran-ajaran mengerikan. Dia ajak umat-umatnya untuk membunuh orang lain, untuk membuat skenario pembunuhan. Niat dia apa? Niat dia adalah dia ingin membuat kekacauan di Jepang. Nanti Jepang sudah kacau balau, dia muncul seperti pahlawan yang mengakhiri semua kekacauan. Jadi dia bisa jadi presiden. Apa yang dia lakukan? Tahun 1995 dia melepaskan gas sarin di kereta api. Ya. Yang mati 13 orang. Tapi bukan hanya itu. Yang cedera ribuan orang. Dan cederanya bukan cedera biasa, buta, lumpuh, iya, sangat mengerikan. Dan ini menjadi tragedi sangat besar di Jepang, karena Jepang dikenal sebagai negara yang sangat aman, betul ya? Tapi begitu ada peristiwa kriminal mengerikan sekali. Ya, itu terjadi tahun 95. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang berpandangan salah walaupun karena dia ikut guru yang salah, dia akan menderita karena perbuatannya. Kalau kita nggak tahu menau, kita tidak belajar dhamma yang baik ini, kita ikut ajaran sesat, aliran sesat, kita mungkin juga berkontribusi membunuh orang lain, betul ya? Tapi kita anggap pahala karena kata gurunya begitu. Kita sudah membantu pembunuhan itu, kita berpikir kita akan ke surga, betul ya? Tetapi kenyataannya tidak demikian. Seseorang yang membunuh akan jatuh ke alam menderita. Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya masih SMP, ini masih pandangan salah. Ketika saya SMP, saya pernah membaca majalah Intisari. Ada yang tahu ya? Kalau tidak salah terbitan Kompas ya. Saya tidak di endorse ya. Toh Intisari sepertinya sudah nggak terbit ya? Atau masih terbit? Nah, enggak tahu saya ya, nanti dicari tahu. Bapak Ibu Saudara, di majalah Intisari itu ketika saya SMP, ada seorang anak kecil ikut aliran pemuja setan. Di barat namanya agama Lucifer, raja setan. Dan di ajaran itu ada doktrin kalau kita tidak perlu khawatir masuk neraka. Kenapa? Karena pimpinannya neraka adalah bosnya kita. Mereka memuja Lucifer, itu bosnya neraka. Jadi kalau masuk neraka tidak perlu khawatir. Tidak tahu itu bagaimana doktrinnya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut doktrin ini, Bapak Ibu takut masuk neraka, cepat-cepatlah kenalan dengan Giam Loong ya. Bapak Ibu Saudara, di aliran agama Lucifer ini atau sekte Lucifer ini, mereka punya kebiasaan senang menyiksa binatang sampai mati sebagai bukti kesetiaan. Sampai hari ini masih ada. Bisa tiba-tiba ditemukan di taman itu ada rusa yang dikuliti sampai mati. Setelah mati dibuat simbol setan. Sampai hari ini masih ada. Anak kecil umur 9 tahun ini tidak tahu apa-apa, dia ikut dan dia percaya. Ikut pandangan salah, pandangan keliru. Apa yang dia lakukan? Dia ingin melakukan pemujaan agung. Apa pemujaan paling agung? Membunuh ibu sendiri. Ya. Ketika ibunya tidur, dia tikam ibunya sendiri. Anak umur 9 tahun. Itulah mengerikannya pandangan salah. Ya, bisa membawa kita ke alam menderita. Sekarang ibunya sudah mati. Hidup ini saja dia menderita karena kehilangan ibu. Betul ya? Apa dia tidak merasa bersalah seumur hidup setelah dia sadar kalau ajaran itu keliru? Setelah kasus ini sampai ke polisi, dia pasti diajari untuk benar kembali. Tapi setelah diajari untuk benar kembali, dia akan menyesal seumur hidup karena membunuh ibu sendiri. Dan dalam Dhamma, membunuh ibu sendiri adalah akusala garuka kama, pasti masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, inilah bahayanya pandangan salah. Oleh karena itu Bapak Ibu di rumah punya anak, ajarkanlah Dhamma dengan baik ya. Jangan mengharapkan anak mencari agama sendiri. Oh saya bebas Bante, anak mau agama apa silahkan. Oh tidak. Agama adalah tanggung jawab orang tua. Ajarkanlah Dharma.
Kalau kita sudah ajarkan dharma dengan baik, umur 23, umur 25, dia ingin pindah agama, itu urusan dia, betul ya? Orang tua sudah bertanggung jawab mengajarkan. Umur 20-an dia mau pindah agama, itu sudah akal budi dia sendiri. Tapi kita orang tua sudah bertugas dengan baik. Tapi kalau umur 10 tahun tidak diajarkan dharma, dia bisa belajar dari guru yang salah. Ikut dukun, belajar ritual aneh-aneh. Bapak Ibu nanti akan kesulitan. Bapak Ibu Saudara, lalu Bante, pandangan benar seperti apa? Yang Bante jelaskan tadi hanya pandangan salah. Yang benar adalah setidaknya memahami 3 hal. Kita hafal ya. Setidaknya memahami 3 hal. 1, baik dan buruk. 2, pandangan benar. 2, hukum kama wipaka. Yang ketiga, 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu Saudara, apa 3 syarat pandangan benar? 1, baik dan buruk. 1 apa Bapak Ibu? Baik dan buruk. 2 Bapak Ibu? Hukum kama wipaka. 2 apa Bapak Ibu? Hukum kama wipaka. Yang ketiga Bapak Ibu, 4 kebenaran mulia atau kesunyataan mulia. Silakan Bapak Ibu hafal. Saya tidak ada waktu menjelaskan itu semua. Cari pelajarannya sendiri di YouTube. Zaman sekarang banyak ceramah di YouTube. Bapak Ibu nanti pulang ingin dengar ceramah, cari yang hukum kama wipaka dan 4 kebenaran mulia. Itu sebabnya setahun yang lalu saya datang ke Balikpapan. Saya cerita ada Helen Kellernya. Cerita itu adalah untuk belajar hukum kama wipaka. Nah, jadi sesungguhnya bahkan cerita ini ada hubungan dengan ceramah saya sebelumnya di Balikpapan. Ya, tapi tidak saya sebutkan supaya Bapak Ibu tidak penasaran ya. Ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu ingin belajar ya dicari videonya, SPD saya di berbagai kota, nanti bisa disambung-sambung sendiri ya. Bapak Ibu Saudara, itulah 3 syarat pandangan benar: memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Lanjut. Ini energinya tinggal 30% Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan agak ngantuk ya. Tidak apa-apa. Berjuang ya. Inilah kelas yang saya alami pagi sekali, sore sekali ketika jadi samanera setahun penuh. Jadi samanera di Wihara Mendut belajarnya seperti ini dengan para biku. Pagi 1 pelajaran, sore 1 pelajaran. Selama setahun. Jadi Bapak Ibu cuma sebulan, malam cuma sekali, berjuang ya. Tapi dulu saya belajar selalu bawa minyak angin. Ya. Jadi kalau saya sudah ngantuk, saya taruh minyak angin di sini, lap di muka Bapak Ibu. Beneran. Saking menderitanya mata seperti ini. Nah, 1 menit 2 menit ngantuknya hilang. Kenapa? Karena ketika saya jadi samanera, muridnya cuma 1. Saya adalah samanera tunggal yang katanya tidak pernah terjadi sepanjang sejarah LPS. LPS itu lembaga pendidikan sangga. Biasanya murid selalu 2, 3, 5, 7. Kalaupun tersisa 1, itu karena temannya lepas. Dan itu nggak full setahun. Mungkin itu 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, setiap Januari LPS dimulai, Lembaga Pendidikan Sangga. Kadang yang masuk 7, 6 ya. Februari rontok 1, April rontok 2 ya. Iya bener. Nanti Juli rontok 1. Jadi yang akhirnya jadi biku 2 orang. Dari masuknya 7. Alasannya lucu-lucu. Kenapa mau lepas? Iya Bante, saya masih ada utang belum dibayar. Ya boleh. Ya mau bagaimana lagi ya? Bante, saya masih ada tugas pekerjaan belum selesai. Boleh. Bante, saya harus merawat orang tua. Ya boleh. Kata boleh ini setelah dilarang-larang juga. Para Bante senior biasanya tidak izinkan. Dipikir dulu sampai diulang-ulang. Dia bertekad mau pulang, ya sudahlah, nggak bisa ditahan lagi. Tapi ada pernah satu alasan paling lucu. Ini beneran. Saya diceritain Bante senior.
Bante, mohon maaf, saya izin untuk mengembalikan latihan. Orang desa, beneran orang desa ya. Kenapa? Iya Bante, kambing di rumah tidak ada yang jaga. Ini beneran ya, alasan yang pernah muncul ya. Ya tapi apapun alasannya memang menjadi samanera tidak gampang ya. Pelajaran juga tidak gampang, makanya rontok. Saya Bapak Ibu, ini cerita supaya tidak ngantuk ya. Cerita supaya Bapak Ibu segar lagi. Kita akan lanjut pelajaran. Pas masa saya belajar beneran saya cuma sendiri. Itu pun sudah berkah luar biasa. LPS tetap dibuka oleh para Bante senior karena biayanya cukup besar. Harus mendatangkan para biku dari luar kota. Jadi dosennya totalnya 10. Bante Titayanyo ngajar Winaya, Bante Damiko ngajar Sutta ya, Bante Santacito ngajar bahasa Pali, meditasi, dan ada dosen-dosen umat awam yang didatangkan juga. Minimal S2 semuanya. Ya, bahkan ada pelajaran agama Islam 2 pelajaran, agama Katolik 2 pelajaran, yang didatangkan juga dosen dari universitas agama tersebut. Luar biasa, kelasnya sangat menyenangkan. Kendati pun demikian, karena murid cuma 1, demi bertahan hidup saya selalu bawa minyak angin. Kalau muridnya 4, ngantuk kan enggak malu ya. Bantenya ngajar ya lihat yang lain. Yang 1 itu sudahlah pasrah. Saya cuma 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama setahun penuh saya duduk di kursi belajar itu saya tegak begini. Wah, kenapa? Supaya gurunya juga semangat ngajar saya ya. Oh, muridnya tinggal 1. Lalu pernah Bapak Ibu, saya tidur terlalu telat. Paginya itu ngantuknya luar biasa. Pelajaran Bante Joti Damo. Kenal ya? Itu Bante favorit saya di kelas. Jarang yang tahu beliau S3 dari UGM. Guru besar UGM. Lalu beliau kalau ceramah dhamma tidak begitu mendalam. Tapi kalau belajar di kelas mendalam sekali. Saya senang luar biasa. Saya senang luar biasa ikut kelas beliau. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya benar-benar ini lampu tinggal 5 watt Bapak Ibu. Ya, tinggal 5 watt. Saya berjuang. Setiap 5 menit saya gosok wajah ini dengan minyak angin. 5 menit gosok lagi minyak angin. Bertahan supaya bisa tegak. Lalu ini tangan saya pencet-pencet ya. Kalau Bapak Ibu pernah belajar akupuntur ada titik namanya Heku. HEGU. Kalau tidak salah LI7. Saya tekan ini sakit sekali supaya cemerlang matanya. Itu saja sulit bertahan Bapak Ibu. Lalu saya ingat beliaunya mengajar hukum sebab akibat. Beliau ngajar, saya melayang-layang sambil ngantuk, tapi badan tegak seperti ini. Sampai saya itu punya kekuatan Bapak Ibu. Sengantuk apapun badan saya tetap tegak Bapak Ibu. Ya, ini kekuatan yang saya latih setahun. Setelah itu Bapak Ibu, beliaunya ngajar saya melayang-layang. Kadang-kadang beliau ngomong saya udah nggak kedengaran, walaupun mata terbuka. Tiba-tiba beliau ngomong begini, Samanera, ngantuk itu adalah sebab. Akibatnya apa? Saya langsung tersentak ya. Kurang tidur Bante. Nah, itu sebabnya ya. Itu sebabnya. Solusinya apa? Minyak angin Bante. Bukan ya, solusinya cepat tidur ya. Bapak Ibu Saudara, baik, kita lanjutkan ya. Ini persis ya, mirip dengan kalau saya di Mendut kelas Dhamma para Samanera. Kita lanjutkan. Apa belenggu yang pertama? Pandangan salah, Sakaya Ditti. Harus hafal ya. Apa belenggu pertama? Pandangan salah. Belenggu kedua Bapak Ibu, keraguan. Tidak saya bahas, hanya keraguan kepada Tiratana. Saya yakin semua yang hadir di sini tidak ragu dengan Tiratana. Apalagi tidak ragu bahwa Sang Buddha memang mencapai penerangan sempurna. Tapi bagaimana supaya tidak ragu? Banyak belajar, banyak praktik dhamma. Semakin Bapak Ibu praktik dhamma, semakin damai, semakin yakin pada Buddha Dhamma Sangha. Yang ketiga, Silabata
Paramasa. Ini seru sekali. Semoga waktunya masih banyak. Jam berapa ini? Wah, sudah habis ya? Minum dulu ya. Ya, sudah habis waktunya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini permisi dulu ya. Lembur kita hari ini ya. Baik. Bapak Ibu, ini dengarkan dengan baik dulu. Nah, sebelum saya membahas itu, saya beritahu dulu apa makna kata suci. Kalau di tempat lain, suci itu bisa jadi adalah wahyu, dipilih. Siapa yang ditunjuk diberi wahyu menjadi suci. Ya. Beberapa ajaran seperti itu. Bahkan beberapa aliran Buddhis seperti itu. Tapi bagaimana penjelasan Sang Buddha mengenai suci? Kalau kita bahas suci ya Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Tetapi apa standarnya? Berkurangnya dosa loba moha, ya. Berkurangnya dosa loba moha. Atau kalau kita mau spesifik ya berkurangnya belenggu ini. Tapi belenggu ini juga nanti mengarahkannya pada dosa loba moha. Kalau semakin pandangan salah ya semakin dosa loba moha. Bapak Ibu Saudara, dalam Dhamma dikatakan suci apabila dosa loba moha berkurang. Tidak ada standar lain. Saya kasih contoh. Katakanlah saya ditunjuk sebagai orang maha suci oleh satu sosok. Atau saya mendapatkan wahyu. Mulai besok saya klaim saya maha suci. Lalu Bapak Ibu, saya masih marah-marah. Masuk akal enggak itu suci? Enggak masuk akal. Marah itu adalah kelemahan. Dia bahkan tidak bisa mengontrol amarahnya. Betul ya? Bagaimana bisa dikatakan suci? Lalu seseorang penuh nafsu, banyak keinginan, tidak bisa dia kontrol. Bisa dianggap suci? Dalam Dhamma tidak bisa. Sangat sombong, penuh ego, bisa dikatakan suci? Tidak bisa. Bahkan sudah dilabeli, sudah disetujui oleh semua orang saya maha suci. Ketika saya menunjukkan dosa loba moha, maka kesucian yang ditunjuk itu, label itu menjadi rontok. Secara Dhamma, suci itu adalah berkurangnya dosa loba moha. Baik. Dulu sebelum menjadi biku, saya bahkan masih sekolah, saya pernah diajak ikut sekte yang underground. Tidak ada wiharanya, sembayangnya di rumah-rumah. Waktu itu saya juga enggak tahu, saya seperti dijebak, datang semua sudah berkumpul. Lalu datanglah seorang guru dari luar negeri mengatakan saya akan disucikan dengan api. Ya. Lalu pada saat disucikan dengan api, ritualnya mengambil lilin, seakan-akan memegang api, masukkan ke kepala saya. Lalu setelah selesai ritual itu, yang hadir sekitar 30 orang mungkin atau 20 orang, saya lupa. Setelah semuanya selesai, saya diberi selamat. Kyonghi, Kyonghi, semuanya tepuk tangan. Saya bingung juga, ini Kyonghi apa? Saya disalami, selamat, kamu sudah capai nirwana. Iya betul. Wah, saya senang juga ya. Saya berbunga-bunga Bapak Ibu. Setelah itu harus bayar pakai dolar. Saya bayar juga lah, bohwat ya. Oh nirwana ya. Saya nanya juga, kenapa harus bayar? Lalu diberitahu, karena apa yang baru kamu dapat itu sesuatu yang sangat tinggi. Kalau tidak dibayar, nanti kita nggak sanggup menerimanya. Oh iya. Kenapa harus pakai dolar? Dia jawab, ya standarnya memang begitu. Pintar juga ya, supaya nggak inflasi Bapak Ibu ya. Sudahlah. Saking senangnya saya bayar juga. Kalau tidak salah 10 dolar atau 7 dolar saya lupa. Saya bayar juga Bapak Ibu. Bayarnya tetap pakai rupiah, dihitung dolar. Nah, setelah itu saya senang ya. Saya pulang ke rumah, wah sudah nirwana. Cerita ke teman saya, ditambah-tambahin lagi. Mungkin ya kamu itu dulu Bante Ananda. Loh kok begitu?
Karena menurut keyakinannya yang mencapai nirwana hanya Bante Mahakasapa. Yang lainnya semua tidak mencapai. Mungkin dulu kamu Bante Anandawa. Saya senang. Senang saya. Setelah berhari-hari, saya mulai merenung ya. Kok nggak ada yang berubah ya? Saya nunggu ini, saya nirwana loh ini. Arahat ini. Ini nggak ada yang berubah. Saya mulai penasaran ya. Dan setelah berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa secara apa yang diajarkan Sang Buddha, saya belum nirwana ya. Jadi itu hanya klaim sepihak. Baik. Kita mengambil contoh ini untuk memahami sila bata paramasa. Tidak ada ritual atau upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Saya ulangi Bapak Ibu, tidak ada upacara atau ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Jadi kalau Bapak Ibu diberi ritual, diberi upacara, diklaim sebagai nirwana, apakah bisa? Tidak bisa. Saya beri contoh. Anggaplah Bapak Ibu, Anda diajak untuk ikut ritual. Yang hadir di sini semua pernah marah? Pernah ya? Masih bisa marah? Nah, saya tanya dulu, mana tahu sudah ada yang anagami ya. Anagami tidak bisa marah. Baik, Bapak Ibu mengatakan masih bisa marah. Kalau ada seseorang Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu untuk membuat ritual upacara, luar biasa, diberi mantra, diberi upacara dan sebagainya, kemarahan Bapak Ibu bisa lenyap semuanya. Bapak Ibu perlu bayar 50 juta. Pertanyaan saya, ada nggak upacara seperti itu? Dibuat upacara, kemarahan kita lenyap. Kalau ada 50 juta itu murah sekali. Betul ya? Pulang saya nggak jadi biku lagi, bayar aja. Tapi ternyata nggak bisa. Kemarahan hanya bisa dilenyapkan perlahan-lahan dengan praktek dhamma ya. Hanya bisa dilenyapkan perlahan-lahan dengan praktek dhamma. Sadari itu. Walaupun dharma yang saya berikan hari ini sesungguhnya sudah cukup keras, tapi ini demi kebaikan bersama, sadari itu. Daripada Bapak Ibu berpikir, oh saya sudah lenyap kemarahan, saya sudah lenyap keserakahan, saya sudah suci, tapi nanti hasil ujung-ujungnya enggak dapat apa-apa. Mending Bapak Ibu sedikit sakit hati kalau ada yang merasa kurang nyaman, tapi setelah itu berlatihlah dengan baik. Lanjut. Sila bata paramasa Bapak Ibu, tidak ada ritual atau upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Melenyapkan tiga ini adalah seorang sotapanna. Karena sudah sangat malam Bapak Ibu, akan saya akhiri ceramah dhamma ini dalam waktu sekitar 7 menit. Jadi Bapak Ibu mari kerahkan konsentrasi untuk 7 menit terakhir ya. Ya. Karena saya sambil ceramah itu sambil ngecek tingkat konsentrasi Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau pinjam minyak angin? Tidak perlu ya. Biasanya saya bawa loh. Baik, kita lanjutkan ya. 7 menit terakhir, mari berjuang. Apa 3 poin Bapak Ibu? 1, pandangan salah, belenggu yang pertama. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, sila bata paramasa. 3 ini lenyap Bapak Ibu adalah standar seorang sotapanna. Kalau sembari melenyapkan dosa loba moha adalah sakadagami. Oleh karena itu nanti baca cerita-cerita Buddhis, kalau seseorang mencapai sotapanna kadang-kadang dia masih punya istri. Karena tidak ada hubungannya dengan nafsu indria. Anathapindika mencapai sotapanna, dia punya istri. Ya, banyak yang mencapai sotapanna di dalam kitab-kitab Buddhis masih punya suami atau istri. Tapi kalau menembus sakadagami biasanya sudah tidak punya suami atau istri. Karena sudah mulai melemahkan nafsu, mereka hidup sendiri. Bahkan ada umat perumah tangga yang mencapai arahat tapi dia tidak beristri. Bisa umat Buddha mencapai arahat, bukan biku. Walaupun jarang, tapi mereka pasti tidak bersuami atau beristri karena harus melenyapkan nafsu. Bapak Ibu Saudara, belenggu keempat
adalah nafsu indria. Hanya bisa dilenyapkan dengan meditasi. Belenggu kelima adalah kemarahan, dendam dan dengki. Belenggu selanjutnya 6 sampai 10 tidak saya bahas lagi. Hanya yang 8 adalah kesombongan. Baik, saya tutup semuanya dengan memahami bahwa nafsu indria dan kemarahan itu juga adalah PR kita bersama. Bisa dilenyapkan pelan-pelan dengan sering mendengarkan dhamma, tapi mau dilenyapkan total, praktik dhamma, dana, sila, samadhi-panya. Samadhi menjadi kunci paling penting ketika berhadapan dengan kemarahan dan nafsu indria. Saya akan mengakhiri dengan satu syair di dalam sutta, sangat-sangat indah ya. Ini bagian terakhir ceramah dhamma malam hari ini karena sudah sangat panjang ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ungkapan Sang Buddha mengenai kemarahan di dalam Anguttara Nikaya. Orang yang pemarah, buruk rupa dan tidur tak tenang. Kalau marah buruk rupa ya. Jadi kalau nanti pas marah coba cek wajahnya seperti apa. Orang yang pemarah, buruk rupa dan tidur tak tenang. Mendapatkan untung, dia mengubahnya menjadi kerugian. Melakukan pengrusakan dengan ucapan dan tindakan. Seseorang yang dikuasai kemarahan menghancurkan kekayaannya sendiri. Tergilakkan oleh kemarahan, dia menghancurnya statusnya. Dia menghancurkan statusnya. Kerabat, teman, dan rekan kerja menghindarinya. Kemarahan membawa kerugian. Kemarahan mengobarkan pikiran. Dia tidak menyadari bahwa bahaya lahir dari dalam diri. Seseorang yang pemarah tidak tahu keuntungannya sendiri. Seseorang yang pemarah tidak melihat dhamma. Seseorang tertaklukkan oleh kemarahan, berada dalam kegelapan total. Dia merasa senang atas perbuatan buruk, seakan-akan itu perbuatan baik. Tapi kemudian ketika kemarahannya hilang, dia menderita selayaknya terbakar oleh api. Dia rusak, terhapus, seperti diselimuti api dalam asap. Ketika kemarahan menyebar, ketika seseorang marah, dia tidak punya malu, tidak takut akan kejahatan, tidak berlaku hormat dalam ucapan. Bagi seseorang yang dikuasai kemarahan, tidak ada pengertian. Aku akan memberitahukan perbuatan apa yang membawa penyesalan, yang jauh dari ajaran. Dengarkanlah. Seorang pemarah membunuh ayahnya, membunuh ibunya, membunuh Brahma. Dan orang yang tidak bijaksana, karena pengorbanan seorang ibulah seseorang dapat lahir ke dunia. Namun seorang pemarah yang tidak bijaksana dapat membunuh pemberi kehidupan ini. Seperti diri sendiri, setiap makhluk menganggap dirinya sendiri paling berharga. Namun seorang pemarah mengamuk dapat membunuh dirinya sendiri dengan banyak cara. Dengan sebilah pedang, meminum racun, menggantung dirinya sendiri dengan seutas tali di sebuah lembah pegunungan. Melakukan perbuatan-perbuatan ini yang membunuh dan menganiaya dirinya sendiri. Seorang pemarah tidak menyadari bahwa dirinya hancur. Jerat marah ini dalam bentuk kemarahan tinggal di dalam hati. Hentikanlah dengan pengendalian diri, kearifan, ketekunan, pandangan benar. Orang yang bijaksana akan menghentikan setiap bentuk kebodohan batin.
Lihatlah dirimu sendiri. Semoga kita tidak terhapus, terbebas dari kemarahan dan gangguan, terbebas dari keserakahan tanpa mendambakan, terjinakkan, amarahmu ditanggalkan, terbebas dari kehancuran. Anda akan terbebas. Anggutara Nikaya 7.60. Sabe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.